Assalamualaikum semuanya. Di kesempatan kali ini, yuk mari kita sama-sama mempelajari materi mengenai sistem koloid. Nah, kalau di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian sistem koloid, dan yang kedua, jenis-jenis dispersi. Apa sih pengertian sistem koloid? Jadi, sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih yang bersifat heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat dan ke dalam zat yang lain. Nah, kalau yang kedua, aku mau menjelaskan mengenai apa itu sistem dispersi dan tiga jenis-jenis sistem dispersi. Jadi, sistem dispersi atau persebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat yang lain. Yang pertama, zat yang menyebar itu namanya zat terdispersi. Nah, yang kedua ada medium tempat penyebaran zat terdispersi, itu namanya medium pendispersi. Nah, sistem dispersi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem dispersi halus atau larutan. Yang kedua, sistem dispersi koloid. Dan yang ketiga, sistem dispersi kasar atau yang namanya suspensi. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tiga jenis-jenis sistem dispersi. Yang pertama ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, perbedaan yang pertama yang pasti dari ukuran partikelnya, yaitu kalau misalkan larutan, ukuran partikelnya lebih kecil dari 10 pangkat min 9 meter. Kalau misalkan koloid, 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 7 meter. Dan kalau suspensi, lebih besar dari 10 pangkat min 7 meter. Nah, Larutan merupakan satu fase. Larutan termasuk jenis campuran homogen. Nah, yang kedua ada koloid. Koloid itu dua fase. Nah, kalau koloid dia meskipun secara makroskopi dia terlihat homogen, tetapi jenis termasuk heterogen. Dan yang terakhir itu ada suspensi. Dia dua fase. Jadi termasuk campuran dari heterogen. Jadi perbedaan selanjutnya, kalau misalkan larutan itu dia jernih, dan kalau koloid dia tidak jernih, dan kalau suspensi juga tidak jernih. Jadi larutan gara-gara dia terlihat jernih dan homogen, jadi dia tidak bisa disaring. Kalau misalkan koloid itu bisa disaring. Cuma kalau misalkan koloid dia bisa disaring dengan saringan khusus, yaitu namanya penyaring ultra. Kalau misalkan koloid disaring dengan saringan biasa, dia tidak bisa dan dia bakal menjadi tidak bisa disaring. Kalau misalkan suspensi, dia bisa disaring. Dan perbedaan selanjutnya itu larutan bersifat stabil, sehingga antara zat terdispersi dan medium terdispersi tidak akan memisah. Kalau misalkan koloid, dia relatif stabil, dan kalau misalkan suspensi, itu dia tidak stabil. Jadi, kalau misalkan larutan itu, dia tidak bakal bisa memisah, tidak memisah. Jadi, contohnya itu larutan garam. Kalau misalkan koloid, itu dia sukar memisah. Contohnya cat dan kabut. Kalau misalkan dia suspensi, itu dia mudah memisah. Contohnya air kopi. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, koloid terbagi menjadi 8. Yang pertama, untuk fase terdispersi padat. Jika medium pendispersinya padat, maka jenis koloidnya adalah sol padat, contohnya perunggu. Jika medium pendispersinya cair, maka jenis koloidnya sol, contohnya cat. Dan jika gas, maka jenis koloidnya aerosol padat, contohnya asap. Kedua, fase terdispersi cair. Jika medium pendispersinya padat, maka jenis koloidnya emulsi padat, contohnya keju. Jika pendispersinya cair, maka jenis koloidnya emulsi, contohnya susu. Dan jika gas, maka jenis koloidnya aerosol, contohnya awan. Terakhir, fase terdispersi gas. Jika medium pendispersinya padat, maka jenis koloidnya buih padat, contohnya batu apung. Dan jika medium pendispersinya cair, jenis koloidnya buih, contohnya busa sabun. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghambatan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall ini terjadi karena partikelnya berukuran kecil. Yang pertama contohnya itu sorot lampu mobil di daerah berkabut. Dan yang kedua, langit berwarna biru di pagi hari, langit berwarna jingga di sore hari. Yang kedua ada gerak Brown.
Gerak brown itu gerakan yang partikel koloidnya tidak beraturan karena adanya tumbukan antar partikel. Jadi karena adanya gerak brown ini, maka partikelnya menjadi stabil atau tidak mengendap. Contohnya adalah partikel debu. Kenapa contohnya partikel debu? Karena debu kan bisa datang dari mana aja, dia tidak beraturan. Bisa dari atas ke bawah, bawah ke atas, ataupun dari samping ke tengah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan ion atau molekul pada permukaan koloid disebabkan karena adanya gaya tarik antara molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya itu yang pertama penggunaan deodoran pada ketiak, dan yang kedua itu penjernihan air keruh dengan tawas, yang dimana tawas nanti akan terhidrolisis di dalam air sehingga tawas akan berubah menjadi air. Yang keempat ada elektroforesis. Jadi elektroforesis ini pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan terjadi karena adanya pengaruh media listrik. Contohnya itu penggunaan alat kotrel pada cerobong asap pabrik, dan yang kedua itu peristiwa cuci darah. Yang kelima ada koagulasi. Apa sih itu koagulasi? Koagulasi adalah pengendapan atau penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan dan juga penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Contohnya ada pembentukan delta di sungai, penjernihan air dengan tawas, dan juga penggumpalan darah. Nah, aku ada trik asiknya nih, yaitu makin besar muatan elektrolitnya, maka penggumpalannya akan semakin efektif. Yang keenam ada dialisis. Dialisis itu adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya adalah proses cuci darah yang menggunakan alat dialisator. Nah, alatnya kayak gini. Yang ketujuh ada koloid pelindung. Dari namanya aja udah pelindung. Nah, koloid yang ini mempunyai sifat dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Contohnya adalah pembuatan es krim dengan menggunakan gelatin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembuatan sistem koloid. Pembuatan sistem koloid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dispersi dan kondensasi. Saya akan membahas mengenai dispersi terlebih dahulu ya. Apa itu dispersi? Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih besar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu dengan cara mekanik, yang kedua dengan metode Buser-Bredig, dan yang ketiga dengan cara peptisasi. Pada cara mekanik ini, sistem dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan dengan pengocokan atau pengadukan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Sementara itu, metode Buser-Bredig dilakukan dengan melakukan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik tersebut menguapkan logam yang akan mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Metode ini biasa digunakan untuk membuat sol koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain. Pembuatan dengan cara dispersi yang terakhir adalah cara peptisasi. Peptisasi adalah proses mengubah endapan menjadi sol koloid dengan mengocoknya menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektrolit. Selama peptisasi, endapan mengabsorpsi salah satu ion elektrolit di permukaannya. Ini menghasilkan pengembangan muatan positif atau negatif pada endapan yang akhirnya memecah menjadi partikel yang lebih kecil dari ukuran koloid. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Selain dispersi, ada juga yang disebut dengan kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati seperti molekul ion bergabung menjadi partikel koloid. Kondensasi ini berasal dari partikel yang lebih kecil yang berbentuk larutan dari koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti dekomposisi rangkap dengan cara hidrolisis dan reaksi redoks. Yang pertama
ada dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap adalah reaksi penguraian zat membentuk zat yang lebih sederhana. Contohnya di situ terdapat reaksi AS2O3 solid ditambah H2S aqueous menjadi AS2S3 solid ditambah 3H2O liquid. H2S aqueous menjadi AS2S3 solid ini merupakan cara kondensasi karena H2S ini larutan dan AS2S3 ini padat atau koloid. Lalu terjadi pergantian H2S menjadi H2O. S masuk ke AS2O3 dan O pindah ke H2S atau pergantian pelarut. Ini yang disebut dengan dekomposisi rangkap. Yang kedua, ada cara hidrolisis. Cara hidrolisis ini merupakan pembuatan koloid dengan cara mereaksikan dengan air. Contohnya di situ terdapat reaksi FeCl3 aqueous ditambah 3H2O liquid menjadi FeOH3 solid ditambah 3HCl aqueous. FeCl3 aqueous menjadi FeOH3 solid ini merupakan cara kondensasi karena FeCl3 itu merupakan larutan dan FeOH3 itu koloid. Lalu yang terakhir ada reaksi redoks. Reaksi redoks ini untuk memperbesar partikel larutan menjadi partikel koloid melalui reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di situ terdapat reaksi 2H2S aqueous ditambah SO3 gas menjadi 3S solid ditambah 2H2O liquid. 2H2S menjadi 3S ini merupakan cara kondensasi karena dari larutan atau aqueous menjadi padatan atau solid. Maka kita harus mencari bilox 2H2S dan 3S ini terlebih dahulu. Bilox 2H2S ini min 2 karena S itu merupakan golongan 7A dan bilox 3S itu 0 karena merupakan unsur. Lalu dari min 2 ke 0 itu naik, makanya dia terjadi reaksi oksidasi. Lalu SO2 ini biloxnya plus 4 didapat dari SO2 sama dengan 0, S ditambah O2 sama dengan 0, S ditambah bilox O2 itu O itu merupakan min 2 karena golongan 7A, maka min 2 dikali 2 karena terdapat 2O sama dengan 0, berarti S ditambah min 4 sama dengan 0, berarti bilox S sama dengan plus 4. Lalu bilox 3S itu merupakan 0 karena dia unsur, maka terjadi reaksi reduksi karena bilox dari plus 4 menjadi 0 itu kan turun, berarti dia reaksi reduksi. Inilah yang disebut dengan reaksi redoks karena terdapat reaksi oksidasi dan reaksi reduksi.